تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafna sayyiduna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat para sesepuh kita, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lantaran kita taklim seperti ini menjadikan kita semua senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian
kehendak Allah dan kehendak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Saya ambil tadi surah An-Nisa ayat yang ke-26 sampai 28. Jadi kalau kita sempurna sampai 3 ayat, yaitu berkaitan dengan kehendaknya Allah dan kehendak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka Allah memiliki kehendak, dan kehendaknya Allah apabila itu berkaitan dengan syariat, dengan hukum yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, maka tentunya orang-orang yang beriman wajib mengikutinya, karena semuanya adalah kebaikan, dan orang yang mengikutinya tentu akan memperoleh kebaikan. Berbeda dengan kehendak hawa nafsu, maka hawa nafsu akan mengajak jauh daripada kebenaran, dan hawa nafsu juga menginginkan orang lain pun ingin juga agar mereka juga mengikutinya, sehingga orang yang mengikuti hawa nafsunya maka antamilu mailan azimah, mereka akan berpaling daripada kebenaran dengan berpaling azimah sejauh-jauhnya. Inilah maka ada dua kehendak, ada kehendaknya Allah, ada kehendak hawa nafsu, sehingga orang-orang yang beriman tentunya akan senantiasa mengikuti kehendaknya Allah, karena semua yang dikehendaki Allah itu pasti ada manfaat, pasti yang terbaik. Maka wajib hukumnya mengikuti yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita bahas ayat ini. Jadi surat An-Nisa ayat yang ke-26, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Jadi angka ayat dimulai dengan yuridullah, alias Allah menghendaki, Allah mempunyai kehendak, liyubayyina lakum, untuk yaitu Allah terangkan, jelaskan kepada kalian. Kalau disebutkan kehendak Allah berarti apa? Syariat Allah. Allah akan jelaskan sejelas-jelasnya kepada kalian, dan juga Allah menghendaki petunjuk kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima tobat atas kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak dan menjelaskan kehendaknya, alias hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan hukum-hukumnya, mana halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Gunanya untuk apa? Tentunya agar kita ini hidup di dunia menjadi mudah.
Kita tidak ragu-ragu karena apa? Sudah ada aturannya. Kita akhirnya menjadi bahagia, tenang di dalam hidup kita ini karena sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman apabila ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus menyambutnya dengan iman. Bahwa semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya semuanya dari yang terbaik. Maka yuridullahu yubayyina lakum. Dan apabila orang mengikuti kehendaknya Allah, tentu akan senantiasa memperoleh kebaikan di dalam hidupnya. Kehendak Allah, hukum-hukum Allah, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya bisa kita kerjakan. Sebetulnya tidak ada hukum Allah yang memberatkan kita. Semuanya bisa kita kerjakan. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat yang terakhir, ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ada di tengahnya itu ayat yang terakhir 78. Dan tidaklah menjadikan kesulitan atau kesukaran di dalam beragama. Maka agama itu justru membuat kita itu menjadi mudah di dalam hidup kita ini. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah juga kita untuk kerjakan. Kalau ada orang yang mengatakan susah, sulit, itu sebetulnya bukan perintahnya Allah, bukan syariatnya. Karena manusianya saja yang mengatakan dia berat atau susah ataupun sulit. Contoh kita sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi orang yang musafir, maka yang sholat 5 waktu bisa diganti dengan 3 waktu. Ini kan senantiasa dipermudah. Yang 5 waktu diganti dengan 3 waktu. Memang kalau kita baca di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, sholat itu kan 3 waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis sholat, dirikanlah sholat ketika matahari sudah condong ke barat. Jadi kalau matahari belum condong ke barat, belum boleh kita sholat zuhur. Ketika matahari sudah condong ke barat, dan ketika sudah masuk malam serta fajar. Jadi ada 3 waktu: matahari condong ke barat, waktu malam, dan fajar. Maka ketika matahari condong ke barat, berarti apa? Zuhur sama asar. Malam maghrib sama isya, terus fajar, yaitu waktu subuh. Maka bagi orang-orang yang musafir yang biasanya sholat kalau kita mungkin itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu, maka menjadi 3 waktu. Zuhur sama asar digabung, maghrib sama isya digabung, subuh. Tapi itu jangan dimaknai wah kita itu hidup-hidupnya kan musafir, akhirnya sholatnya dijamaah. Ada yang punya pendapat seperti itu. Jadi sholatnya dijamaah terus. Katanya Pak, di Quran kan seperti itu. Aqimis sholat dan duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini namanya Pak, kita tidak melihat hati, harus lihat fikihnya, jangan langsung ditelan Al-Qurannya. Jadi kalau kita sholat kita dalam keadaan musafir, bisa dijamak, bisa digabung dengan 4 maghrib sama isya 3 sama 4. Kita nggak mau yang 4 bisa dikosong, jamak kosong.
yang 4 jadi 2, maghrib 3, kalau yang 3 ya tetap 3, jangan jadi 1,5, tetap 3 ya, 3 sama 2, jamak kosong. Dia mau jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Inilah hukum Allah, ternyata memudahkan kita. Semuanya gak ada itu, sholat itu yang menyusahkan kita itu gak ada. Dan gerakan-gerakan sholat semuanya itu memudahkan kita juga mudah sholat. Kalau ada orang yang ngomong sholat itu susah sulit, itu manusia. Ada orang yang gagah sehat, bisa ikut lari maraton 10 km, bisa main futsal 2 jam, bisa lompat-lompat, tapi ternyata ketika disuruh sholat berat. Nah, berarti namanya orangnya bukan sholatnya. Sholat itu mudah. Kita rukuk juga ke depan. Bapak Ibu kalau rukuk ke depannya, coba kalau rukuk sebelum berapa? Jatuh gitu. Kayak jatuh gitu. Rukuk juga ke depan. Dan apalagi kalau sholat itu ditinjau daripada anatomi tubuh manusia, manfaatnya luar biasa. Sholat, maka nggak ada yang memberatkan, nggak ada yang membuat kita susah juga. Orang ketika kita sholat, seumpama nggak mampu dia dengan berdiri, boleh. Nggak mampu dengan duduk berbaring, silakan berbaring. Kita mampunya dengan isyarat-isyarat. Yang penting apa? Masih sadar. Jadi kalau orang itu masih sadar, punya kewajiban untuk sholat, yang penting masih sadar. Makanya sholat bisa dengan isyarat, dengan berkedip mata berkedip. Kalau kita sama yang saudara punya orang tua sedang sakit, ya kalau waktunya sholat harus apa? Harus kita tungguin, ya, kita ajak sama-sama, kita mandu. Karena maaf nih Bapak, sholat itu sambil berbaring itu bukan perkara yang gampang, malah susah. Bapak, Ibu Bapak kadang-kadang biasanya kita sholat kan sambil berdiri, sholat sambil duduk aja kadang-kadang kita enggak. Kalau kita enggak serius, apa? Lupa juga itu. Maka sholat sambil berbaring itu lebih susah. Enggak, sholat yang biasa kita berdiri, rukuk, sujud biasa. Makanya kalau ada orang yang sakit, ketika kita sholat kita dampingi. Kita dampingi. Maka selagi dia masih sadar, masih punya kewajiban untuk sholat. Kalau nggak sadar, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dipermudah, puasa dipermudah. Ya nggak mampu puasa, ya nggak usah puasa. Ganti amalan yang lain, bisa dengan fidyah. Maka ayatnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185 itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan. Allah tidak mengendaki kesukaran buat ini. Makanya Allah senantiasa tidak membebani hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka hukum-hukum Allah itu akan memudahkan kita. Tapi kebalikannya, kalau ada orang yang mengikuti hawa nafsu, inilah yang jauh daripada kebenaran, yang nanti pasti akan mencelakakan dirinya. Maka di dalam Al-Quran hukum-hukum banyak. Kaitannya ayat ini termasuk sebelumnya berkaitan dengan hukum tentang pernikahan. Kita disuruhnya menikah harus seorang laki-laki, calonnya harus perempuan, nggak boleh laki-laki terus mau menikah calonnya juga sama laki-laki, nggak boleh. Buktinya apa? Ketika zaman Nabi Lut seperti itu, semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu,
Ada orang itu gak usah menikah, nanti kalau menikah kita repot, punya anak repot. Akhirnya apa itu? Dia jajan-jajan. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan hukum-hukum ini yang dilarang oleh Allah. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yuridu Allahu yubayyina. Zina tidak boleh. Karena merusak keturunan. Surahnya surah Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian berzina, jangan kalian dekat-dekati zina, karena sesungguhnya zina adalah seburuk jalan, jauh daripada kebenaran. Ayat sebelumnya berkaitan dengan apa? Membunuh anak tidak boleh. Masuk ada yang hamil di luar nikah, akhirnya apa? Diaborsi, namanya membunuh anak tidak boleh. Maka ayat yang ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak karena kalian takut gak bisa memberi makan. Ingat, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Membunuh anak tidak boleh. Ayat yang ke-33 surat Al-Isra melarang berzina tidak boleh, membunuh anak tidak boleh, bunuh diri pun juga tidak boleh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh diri sendiri. Bunuh diri juga tidak boleh. Demikian pula teruskan lagi. Wala taqrabu malal yatim. Memakan harta anak yatim tidak boleh juga. Berikutnya diteruskan lagi, wa ukhul kaila idza qiltum bazinu bil qisas mustaqim. Mengurangi timbangan itu tidak boleh. Jadi Allah telah terangkan hukum-hukumnya dengan jelas, nampak jelas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada orang yang tak tahu hukum Allah, orang yang mengaku dia beriman, itu sebetulnya orang-orang yang tidak mau menggunakan mata hatinya. Karena hukum-hukum Allah telah nampak dengan jelas, dengan terang, seperti sinar yang terang, seperti matahari, seperti bulan, telah nampak jelas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang dia tidak mau melihat hukum Allah, sebetulnya apa? Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-46 Allah firmankan, disebutkan, fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 46. Maka sesungguhnya la ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, bukan mata objek, walakin ta'mal qulub, yang buta adalah mata hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Kalau ada orang yang beriman belum nampak itu adalah penjelasan dari Allah, zina, halal, sebetulnya yang buta adalah mata hati. Maka Allah telah jelaskan. Jadi hukum-hukumnya Allah dengan terang, dengan jelas. Dan Allah tunjukkan, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah tunjukkan orang-orang yang telah mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang telah mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Para nabi-nabi, para rasul, orang-orang yang saleh. Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah telah buktikan orang yang mengikuti syariatnya Allah, kehendaknya Allah,
hukum-hukum Allah, maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shalih dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa para nabi-nabi yang senantiasa mengikuti Allah? Ya, contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau saya sebutkan Allah punya kehendak dan kita orang beriman harus mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita itu mengikuti kehendaknya Allah berarti apa? Kita berserah diri kepada Allah. Maka artinya berserah diri kepada Allah mengikuti kehendaknya Allah. Jadi bukan mengikuti kehendaknya nafsu, mengikuti kehendaknya Allah. Kayak kita ini di pagi hari, ya, di pagi hari kita sholat subuh, berarti apa? Kita mengikuti kehendaknya Allah. Kehendaknya nafsu pasti apa? Waktu subuh itu tidak saat itu kehendaknya nafsu. Tapi kita ikuti kehendaknya Allah. Kita kerjakan perintahnya Allah. Kita sholat subuh. Maka orang yang mengikuti kehendaknya Allah berarti disebut berserah diri kepada Allah. Maka saya contohkan Nabi yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh berserah diri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 Allah firmankan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Aslim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu." Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Aslamtu, aku berserah diri. Qala aslamtu li rabbil alamin, yaitu kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Nabi Ibrahim senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bentuk berserah diri kepada Allah Nabi Ibrahim? Kita ingat ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istrinya dan anaknya Ismail, istrinya Khadidah, Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Ketika ketemu di padang pasir di lembah, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, "Wahai Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anak." Disuruh meninggalkan istri dan anak. Untuk apa? Untuk dakwah. Tinggal. Siti Hajar dan anaknya Ismail juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Siti Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir tadi, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim juga ayat yang ke-37. Rabbana inni as'altu min dzurriyyati biwadin ghairin dzi zar'in indaka bainal muharram. Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku as'altu menempatkan min dzurriyyati,
dari zuriat, sebagian daripada keturunanku. Biwadin, di lembah, ghairi dzar'in, lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Kalau disebutkan lembah yang tidak ada tanam-tanamannya berarti apa? Padang pasir. Berarti apa? Tidak ada air. Karena air itu sumber kehidupan, tidak ada siapa sama. Lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Bayangkan, ketemu anak, ketemu istri yang disayanginya, habis dapat diperintah untuk meninggalkan di lembah yang tidak ada tanam-tanam, di padang pasir. Tapi Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata apabila orang itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu demikian pula dilanjutkan lagi ketika Nabi Ismail sudah mulai dewasa, ada lagi kehendak Allah agar apa? Nabi Ibrahim yaitu menyembelih anaknya juga. Bayangkan, kalau terjadi bukan kepada seorang Nabi mustahil bisa mengejar. Punya anak satu-satunya yang anak itu sudah mulai dewasa, sedang bisa mau membantu ayahnya, diperintah untuk menyembelihnya. Balik lagi, orang yang beriman akan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat surat As-Saffat ayat yang ke-103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala aslama, dua orang di sini yang berserah diri. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, Nabi Ismail juga berserah diri kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya, wa nadainahu ya Ibrahim, wa nadainahu, Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh kau telah membenarkan mimpimu. Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpinya. Ada mimpi disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya, melaksanakan mimpinya, yaitu membunuh atau menyembelih Nabi Ismail. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang baik. Inna hadzal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang paling berat. Maka ketika melaksanakan ujian ini, Allah ganti wa fadainahu bidzikrin azim, Allah menembusnya dengan seekor kibas yang didatangkan dari langit. Inilah orang yang senantiasa mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Jadi Allah telah tunjukkan orang-orang sebelum kalian yang senantiasa mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang yang saleh. Lalu diteruskan wa yatubu alaikum, dan bertobatlah, dan Allah menerima tobat atas kalian. Allah menerima tobat orang-orang yang mungkin sebelumnya mereka melanggar daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Apabila dia mau bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatubu alaihim, Allah itu menerima tobat.
Kalau kita punya dosa dan kesalahan, kita kok mau mohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sebelumnya, yang mereka itu menikah secara haram, karena ada orang yang dulu itu menikah yang dinikahi siapa? Ibunya sendiri itu dinikahi. Karena apa? Tidak mau warisannya jatuh kepada orang lain, akhirnya dia nikahi ibunya sendiri. Maka ayat ini berkaitannya dengan pernikahan. Maka kalau tidak mampu menikah dengan orang yang merdeka, boleh menikah dengan budak-budaknya, boleh. Yang tidak boleh berzinanya yang tidak boleh. Inilah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah. Apabila orang melakukan suatu kemaksiatan, terus mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobatnya pun diterima oleh Allah. Wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alim. Allah itu Maha Mengetahui. Allah tetapkan hukum-hukumnya dan Allah tahu bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Sehingga hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak akan memberatkan manusia. Wallahu alim. Al-Hakim, artinya hakim adalah bijaksana. Apa maknanya bijaksana hakim? Bijaksana hakim maknanya Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya, alias semua yang diperintahkan oleh Allah, yang dikehendaki Allah, semuanya memberikan manfaat bagi manusia. Lalu ayatnya diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan dengan taubat. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Ayat yang ke-27. Ya. Allah hendak yaitu menerima taubat atas kalian. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Kenapa ini kok diulang? Kalau diulang menunjukkan bahwa apabila orang itu berbuat kesalahan, kemaksiatan, segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah menerima berarti. Kayak Allah menghendaki orang-orang yang mereka itu berbuat kesalahan dosa segera untuk bertobat. Karena bisa jadi yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang-orang yang beriman. Taubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya Allah. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Jadi kehendaknya Allah. Lalu diteruskan tentang kehendaknya manusia. Wal yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki apa? Menghendaki berpaling kepada kebenaran dengan berpaling yang sejauh-jauhnya. Ini yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Karena ada orang yang tadi membebaskan zina, dia suka berbuat zina, yang penting suka sama suka. Kalau ada yang melarang katanya melanggar agama, suka sama suka kok dilarang. Nah ini namanya biar apa orang tadi biar berpaling kepada kebenaran, berpaling sudah sejauh yang jauh, berpaling sejauh-jauh. Inilah yang dikehendaki oleh hawa nafsu, yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Gak perlu nikah, membuat susah, atau boleh-boleh saja kita suka sama lawan sama sejenisnya, ini kan sama juga. Agar manusia itu yaitu berpaling daripada kebenaran, berpaling yang sejauh-jauhnya. Wa
yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita orang yang beriman harus senantiasa mengikuti kehendaknya Allah. Kehendak Allah itulah kehendak yang terbaik. Kalau kehendak manusia bisa jadi mungkin sementara baik, suatu saat lagi mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun sesuatu yang baik mungkin sudah nggak relevan lagi, nggak cocok lagi. Tapi kalau yang dikehendaki oleh Allah tentunya itu adalah kehendak yang terbaik, akan memberikan manfaat selama-lamanya. Itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, mengikuti kehendaknya Allah. Maka hawa nafsu kita samakan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan disebut dengan berserah diri kepada Allah. Lalu Allah untuk ayatnya yang ke-28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Yuridullah, Allah menghendaki kemudahan, keringanan pada kalian, keringanan. Jadi hukum-hukum Allah semuanya memudahkan kita di dalam hidup ini. Hukum-hukum Allah biar kita hidup ini mudah, tenang, tentram kita di dalam hidup kita ini. Dan Allah Maha mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, sehingga semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memberatkan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Inilah kehendaknya Allah dan kehendak hawa nafsu. Maka sekali lagi, kita orang-orang yang beriman, apabila ada seruan untuk mengikuti kehendaknya Allah, kita harus menyambutnya dengan iman, yaitu kita harus senantiasa mengikuti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik. Dan siapapun yang mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas 3 ayat ini, mudah-mudahan kita senantiasa memilih contoh, yaitu para nabi-nabi, para rasul-rasul, dan orang-orang yang saleh dahulu yang telah mengikuti jalan kebenaran, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.